Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Hari ini hari yang indah untuk kita bertatap muka kembali, meskipun hanya lewat rekaman. Namun Allah selalu memberikan kita suatu kemudahan dan kesehatan sehingga acara ini bisa terlaksana. Oleh karena itu, mari kita syukuri semua itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan, syafaatul uzmanya, baik ketika kita di dunia, lebih-lebih ketika nanti kita di akhirat. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang kali ini dengan judul ingin ridha Allah, hajat terkabul, rezeki lancar, maka tunaikan dulu 10 kewajibanmu pada orang tua. Mengapa demikian? Karena apa yang kita minta kepada Allah, apa yang kita kerjakan, kalau tidak mendapatkan ridho dari orang tua, maka Allah juga tidak akan meridhoinya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sabda Rasulullah seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amri wa ibnil Asi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan dua orang tua, dan kemurkaan Allah itu bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Dari tuntunan Rasulullah ini jelas bahwa seseorang yang memohon ridho Allah, berdoa agar hajat terkabul, memohon agar rezeki lancar, tidak akan ada artinya jika kita tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada orang tua. Lalu pertanyaannya, kewajiban anak kepada orang tua itu seperti apa? Ini perlu penjelasan. Disampaikan oleh Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tambihul Ghafilin bahwa seorang anak mempunyai 10 kewajiban pada orang tua yang mesti harus dilakukan. Apa itu? Yang pertama, tentang makanan. Makanan bila dia memerlukan, maka kita perlu memberinya. Yang kedua, pelayanan. Jika orang tua kita membutuhkan layanan kita, baik ketika sehat maupun tidak sehat atau sakit, maka kita perlu memberikan pelayanan yang baik kepada orang tua.
Kewajiban yang ketiga, memenuhi panggilannya bila ia memanggil. Jadi kalau kita dipanggil orang tua, tidak boleh kita diam, apalagi mengeluarkan kata-kata. Bahkan Nabi tidak boleh atau melarang. Tidak membolehkan atau melarang bahwa kita mengatakan ya. Mengatakan seperti itu aja sudah tidak boleh, apalagi sampai mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak senonoh. Karena saat ini banyak orang tua yang tidak dihargai oleh anaknya. Bahkan ada anak yang ingin memenjarakan orang tuanya gara-gara harta. Maka ini perlu kami sampaikan. Adapun kewajiban yang keempat adalah kepatuhan. Kita harus patuh pada orang tua. Bila ia menyuruh selain kemaksiatan, maka kita wajib mematuhi apa yang disampaikan oleh orang tua, apa yang disuruh oleh orang tua. Kemudian kewajiban yang kelima, di saat berbicara dengannya, maka sampaikanlah pembicaraan itu dengan lemah lembut, tanpa kekerasan, misalnya membentak dan sebagainya. Maka ini penting kami sampaikan karena sekarang ini banyak sekali anak-anak yang tidak tahu sopan santun kepada orang tua, dan itu jelas tidak akan diridhoi oleh Allah dan tidak akan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Kemudian kewajiban yang keenam adalah bila ia memerlukan pakaian, memerlukan pakaian, maka anak harus memberinya bila ia mampu. Ya, ini kewajiban kalau kita mampu. Ya. Kemudian yang kewajiban yang ketujuh adalah apabila kita berjalan dengan orang tua, maka kita berjalan di belakang beliau, bukan di depannya. Nah, ini aturan yang sangat luar biasa santunnya yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan kami sampaikan kepada jamaah Al-Fatih agar bisa disampaikan kepada anak-anak kita bagaimana seorang anak hormat kepada orang tuanya. Kemudian kewajiban yang kedelapan adalah merelakan untuknya sesuatu yang anak sukai untuk dirinya. Kalau kita mempunyai apapun yang kita cintai, yang kita sukai, tapi Allah menghendaki orang tua untuk meminta, maka sebaiknya kita berikan kepada orang tua. Ya, jadi kita punya sesuatu yang kita cintai, senang banget gitu, tapi orang tua ngersake meminta, maka berikanlah. Kemudian yang ke-9, kewajiban yang ke-9, tidak merelakan untuknya sesuatu yang anak itu tidak menyukainya untuk dirinya. Jadi kalau kita melihat orang tua kita memakai pakaian atau diberi orang yang tidak pantas, maka kita tidak boleh, kita tidak boleh merelakannya. Maka kita harus melarangnya. Misalnya mengatakan, Pak, itu tidak pantas dipakai. Besok kita belikan yang lebih baik. Boleh sampaikan seperti itu. Ya, jadi kita, bila ayah kita memakai pakaian yang tidak senonoh, yang tidak baik, maka kita perlu memberikan dan kita melarangnya untuk tidak memakainya. Kemudian yang ke-10, ini yang paling penting ini, mendoakannya agar mendapat ampunan setiap kali anak itu berdoa untuk dirinya. Jika seorang anak sedang berdoa, maka jangan lupa untuk mendoakan kepada orang tuanya. Ya, mengapa demikian? Karena untuk memohon ridho dan kewajiban itu. Jadi kewajiban kalau kita meminta hanya untuk diri kita, maka Allah juga akan tidak meridhoinya. Maka sertakan pula, mohonkan ampunan
Jadi kalau kita sholat malam, mohon ampun, pertama kali mohonkanlah ampunan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan yang mbah kita semuanya dimintakan ampunan. Jangan hanya kita sendiri. Ya, itu demikian yang dapat kami sampaikan tentang itu, tentang 10 kewajiban anak kepada orang tua. Lalu, bagaimana cara kita mendoakan agar orang tua mendapatkan ampunan Allah? Yaitu dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Menyertakan doa itu kepada dihadiahkan kepada orang tua agar orang tua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Ya. Kita tentu setelah berzikir, berdoa. Nah, doa di situ sertakan doa untuk orang tua kita minimal 1 kali. Syukur setiap sholat fardu setelah selesai, kemudian doakan di dalam zikir-zikir kita itu sebanyak 3 kali, akan lebih bagus lagi. Jadi di dalam zikir kita menyertakan doa ini, atau menyertakan doa ini di dalam doa-doa kita setelah selesai sholat fardu, ya, atau sholat apapun kita setelah itu doakan kepada orang tua. Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sangat mudah dan sudah familiar, tapi itu untuk diistiqomahkan di dalam doa-doa kita. Yang artinya doa tadi adalah, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, itu semua datang dari kami karena kami orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Barangkali ada benarnya, semua hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.